Selamat siang pemirsa sekalian. Hari ini saya berada di Desa Bakan, di mana saya mendengar adanya kriminalisasi ponseliman terhadap sekitar kurang lebih 30 orang di desa ini terkait dengan usaha pertambangan rakyat dan berhubungan dengan kepemilikan lahan yang mereka miliki. Nah, seperti apa ceritanya? Sebelum Anda mendengar informasi ini, jangan lupa subscribe, berikan dan tekan tombol lonceng. Nah, oke, hari ini saya bertemu dengan Pak siapa Pak? Doli Simbala. Ya? Oke, Pak Doli Simbala. Selamat siang Pak Doli. Selamat siang. Nah, Pak Doli, bisa Bapak ceritakan terkait dengan ada temuan, ada informasi yang kami peroleh bahwa ada sekitar kurang lebih, tapi tepatnya berapa orang yang sempat ditangkap, ditahan atau diinterogasi terkait dengan kegiatan tambang, katanya tambang ilegal. Gimana bisa Bapak ceritakan berapa orang, Pak? Kalau yang memang dapat tangkap orang 5 yang ditangkap. 5 yang ditangkap. Kemudian yang lain-lainnya? Yang lain-lainnya kan buron, lari semua. Ya, artinya 5 ditangkap, yang lain lari, tapi ada yang dipanggil nggak dari rumah atau dari mana? Panggilan ada, mana pernah ada dulu. Jadi yang hanya 5. Bilang ada sekitar cerita waktu itu di salah satu mantan kurang lebih hampir sekitar 1 RT 2 orang di sini. Jadi hanya 5 atau 5 yang ditangkap, yang lain ditangkap. ditahan semua itu. Kemudian yang lain-lain itu memang yang waktu cuma sekitar 30 lebih yang ditangkap. yang lain ditangkap atau ditangkap pada di lokasi? Iya. Yang 30-an ditangkap itu pulang semua. Jadi ditangkap 1 kali 30-an kurang lebih di lokasi. Di lokasi. Kemudian 5 ditahan lebih lama. Lebih lama yang 5. Yang 5. Nah, kenapa yang dari 30 itu setelah ditangkap dilepaskan? Karena katanya kan itu cuma penambang biasa. Yang memang 5 ini itu bersangkutan dengan masalah tanah di atas. Yang Jadi punya lahan. Jadi yang 30 itu penambang biasa yang melakukan penambangan pada lahan-lahan yang 5 orang punya miliki. Begitu. Nah, itu tambangnya model bagaimana? Apa digali atau lubang atau apa, Pak? Digali, Pak. Jadi gali ya, sistem galian biasa. Galian biasa. Biasa, oke. Nah, artinya pola penambangan rakyat ya. Pola penambangan rakyat. Oke. Nah, sekarang kemudian yang 5 ini memiliki lahan, siapa-siapa yang 5 orang? Yang punya lahan itu kan itu Mama Dede ini. Baru siapa lagi? Baru Os. Dia punya lahan di atas, lalu Mama Nenek Dede ini punya lahan. Jadi 5 orang kemudian ditahan. Cuma yang ditangkap itu cuma sebagian orang semua. Yang istilahnya kalau masih saudara semua yang ditangkap. Jadi yang ditangkap ini saudara. Jadi yang tidak saudara. Tapi yang begini, tunggu dulu Pak, saya ingin tanya dulu. Yang punya lahan ini saudara semua? Iya. Jadi yang ditangkap yang punya lahan. Ada enggak yang punya lahan tetapi tidak bersaudara pun tidak ditahan? Nah, jadi yang punya lahan ini bersaudara dan punya lahan, dan itu mereka yang ditangkap. Sementara yang lain-lain hanya sebagai pekerja. Jadi oke. Nah, itulah rata-rata 5 orang ini yang memiliki lahan itu rata-rata per orang berapa hektar? Ada yang 2 hektar, ada yang 3 hektar, ada yang 1 hektar. Nah, kemudian dari 5, kenapa 4-nya dilepaskan, kemudian tertinggal Pak begitu? Karena kan yang 4 itu dilepaskan itu, kalau nggak mau jual itu tetap masuk penjara semua. Jadi ada tawaran begitu? Tawarannya bagaimana Pak? Kalau tanah dilepas, itu berarti keluar penjara. Dan 4 ini akhirnya menjual? Baru kemudian. Jadi yang bertahan itu kan kurang Pak segitu. Dia tidak mau jual tanahnya karena sampai sekarang tetap di dalam. Jadi 4 ini karena sudah dibayar tanahnya, berarti jadi direncanakan berarti ini supaya tahan pada orang, supaya dia jual. Istilahnya di sini kan
jual tanah, bilang kalau orang bahasa jual tuh tanah supaya nggak masuk penjara. Oh begitu, ada berkembang di masyarakat begitu ya. Jadi siapa punya lahan kalau memang bertahan, ujung-ujungnya penjara semua. Oh, jadi seperti Pak Juandera. Nah, Juandera itu kan dia cuma istilahnya yang ikut di atas. Kejadian itu dengan kita. Oh, pas dengan Bapak juga. Terus Terus, jadi baru kan kemudian dari pihak perusahaan dengan dari Polres kan kita waktu itu dong kita karbon. Tapi padahal tidak diolah. Padahal tidak ada diolah. Tidak ada yang diolah. Tapi justru yang olah itu siapa? Tidak ada. Masyarakat. Yang mengolah itu ada yang mengolah situ, ada mengolah itu kok di tanah lahan sendiri. Oh, bukan orang punya, bukan Pak dari Juandena. Pak Juandena, jadi hanya dituduh saya begitu Pak Juandena. Oke. Nah, saya kembali ke persoalan ini yang 4 sudah dibayar, Pak Sugito kemudian bertahan. Nah, kemudian ada cerita bahwa masyarakat seperti ada tidak menyukai dengan satu dia padahal Pak Saudara. Bagaimana ini sebenarnya cerita Pak? Apa karena perusahaan atau apa? Karena juga itu cuma sudah dari perusahaan. Karena di sini kalau manusia kayak kerja perusahaan, tentu dia pro perusahaan. Begitu. Taruh lo ke adik, kita isi lakuin. Lakuin ya, dia nak pusing Pak Saudara. Yang penting istilahnya ya kasih lepas lokasi itu aman. Berarti enak mau cari dia, enak mau masuk penjara. Kok kasihan bagaimana orang mau hidup dari DP-an, orang mau bertani kayak orang mau apa? Jadi kalau yang bertahan sini kurangnya Pak Sugito itu Mama Dede itu. Oh, tapi Mama Dede kenapa nggak ditahan kalau dia bertahan? Oh, kalau Mama Dede kan baru bebas orang semua Pak. Iya 5. Artinya dia tidak sempat jual kan tadi begini. Enggak, karena bertahan. Nah maksudnya begini, kan ada 4 tadi yang dikeluarkan setelah dibayar. Dibayar. Nah kan salah satu termasuk Mama Dede. Mama Dede dengan Sugito ini kan satu lokasi dulu. Iya. Tapi kenapa Pak Sugito ditahan, Mama Dede tidak ditahan? Karena Mama Dede baru habis ditahan, dia sudah jalan tahanan lagi. Oh sudah jalani, sudah sidang juga, sudah putus. Awi yang dia punya ipar sudah. Baru Mama Dede. Kita sebagai orang terkenal Om kan rame-rame turun di lokasi situ. Punya lahan juga. Kita tidak ada lahan. Cuma sejadah. Ditahan tapi kemudian juga. orang ditahan juga 5 orang ini. Tetapi kemudian keluar apa alasan dikeluarkan 4 orang ini? Karena kan waktu itu orang bertahan tetap nggak mau jual. Jadi kalau pada saat itu orang ada mengaku mau jual, tentu orang nggak sampai masuk dalam penjara. Jadi 5 ini ditahan. Tapi kenapa Pak Sugito bisa tahan lama kok 4 ini nyanda? Karena orang kan jalan kita kan masuk 10 bulan. Oh 10 bulan. Lewat sidang? Lewat sidang semua. Putus juga 5. Nah, Mama Dede 7. Awi 7. Putus sidang semua? Putus sidang. Setelah Setelah kita semua udah kurang 1 bulan bebas, Sugito yang udah cari tangkap. Oh jadi dorang ini istilahnya udah kasih gilir terus Pak orang. Nah sekarang begini, yang ditahan itu akibat apa sebenarnya ditahan? Kan begini. Ya artinya begini, entah kegiatan apa kan orang yang tahu ya pada mesti tangkap atau apa lain sudah ditangkap ada kegiatan tambang memang. Waktu ditangkap kan tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan. Oh memang waktu itu setelah lain di apa semua ditahan karena ada kegiatan, tetapi yang lain tidak ada kegiatan. Ditangkapnya Sugito kan sudah tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan di atas. Walaupun dia bertanah, dia tidak bikin kegiatan. Dia tidak ada kegiatan. Oke. Nah saya ingin tanya kembali, itu putusan-putusan itu di bapak-bapak ditangkap lokasi atau dipanggil-panggil juga setelah di? Ya, orang ditangkap di jalan semua ditangkap. Oh, enggak ada yang di lokasi dan. Tidak ada di lokasi. Yang 5 orang itu Mama Dede apa hanya semua? Cuma 1 yang didapatkan waktu itu di lokasi. Siapa itu? Mama Dede itu ipar satu Awi. Oh, jadi Awi ditangkap di lokasi. Itu pun bukan ditangkap, itu pun cuma katanya mau minta keterangan. Oh, jadi hanya dipanggil. Dipanggil kasih keterangan di bawah, tidak balik-balik kamari. Baru kemudian hanya ditanya apakah mau jual atau tidak. Siapa yang tanya itu mau jual atau tidak? Itu dari perusahaan. Iya, yang Pak siapa itu? Yang katanya yang polisi itu. Iya. Pak siapa di sana? Kalau kurang tahu nih kalau bukan itu soalnya di sini. Iya. Mereka. Jadi
jadi ada orang perusahaan yang menawarkan itu ya, kalau tidak diisi penjara, dan kalau dibayar dikeluarkan dari penjara. Tetapi kemudian yang lain bertahan, yang bertahan ini yang bertahan ini di penjara, tapi yang menjual dilepaskan. Oke, terima kasih. Mas Sugito ini karena dia bertahan ditangkap. Anehnya dia tidak ada kegiatan, tapi kemudian ditangkap di kota, bukan di sini. Oh, di rumah makan katanya, Rumah makan. Bambu Salam itu ya. Katanya terkait lantaran tambang. Kenapa kalau tambang nggak mau tangkap sama Iwan sama Tolik lalu? Itu pun alat. Oh, jadi ada penambang lain, namanya siapa? Iwan itu. Iwan, baru Tolik itu. Tolik itu. Orang mana dia? Orang kota semua. Orang kota semua dua-dua ini. Dia punya tanah. Dia punya tanah, cuma karena dari perusahaan sudah besar. Kalau mungkin tidak dijual, tentu mau dapat tangkap. Jadi sudah dijual itu. Tapi ada ada alat, ada kegiatannya dia, ada alat. Alat semua. Alat semua. Anehnya tidak ditahan, tapi karena dia jual, kemudian dilepaskan. Ini yang orang yang punya tanah cuma manual ditangkap. Sementara Iwan dengan Tolik dompet tanah bukan? Dompet tanah. Oh, dompet tanah juga. Anehnya lalu tidak ditangkap. Tidak ditangkap Karena karena sudah dibayar perusahaan, dikasih sama perusahaan dijual. dibayar. Tapi yang tidak mau jual itu ditangkap. Itu ditangkap. Oke, terima kasih Pak Doli Simbala. Semoga perjuangan Anda yang tetap bertahan hingga hari ini memiliki hikmahnya dalam menjaga integritas sebagai warga negara Indonesia yang betul-betul merasa di manakah campur tangan pemerintah, campur tangan negara di dalam melindungi warganya. Nah, oke, saudara pemirsa, inilah sekelumit peristiwa warga negara yang dijajah di negaranya sendiri. Mereka mengalami kriminalisasi, mereka mengalami pensoliman hanya karena untuk mempertahankan hak-haknya. Kemudian mereka dituduh dengan melakukan perbuatan yang tidak benar, dan walaupun yang lain juga, karena memang ada sekelumit cerita juga bahwa ada orang yang melakukan kegiatan tambang tetapi karena menjual tanahnya tidak ditahan. Ini adalah persoalan yang menjadi serius yang perlu kita lakukan, kita lihat, dia amati di manakah negara, di manakah aparat-aparat itu di dalam melindungi, mengayomi masyarakatnya. Oke, selamat siang, saya dari Desa Bakan, Hendrik Peru melaporkan.